adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Fantastis? Luar biasa? Yes, yes, yes. Aduh, Kak Leli senang banget nih bertemu adik-adik sekolah minggu semuanya ya. Walaupun ini hanya untuk adik-adik, untuk Batita dan TK. Kelas 1 sampai kelas 6 gimana? Sudah ke gereja semuanya ya. Adik-adik masih boleh juga nggak ke gereja? Untuk yang Batita dan TK sudah boleh. Dan kita akan apa adik-adik nanti? Akan mengadakan acara Natal bersama-sama di gereja. Adik-adik seperti biasa, sebelum kita mendengarkan dan sebelum kita beribadah, terlebih dahulu gimana? Kita mau berdoa dulu bersaat teduh. Yuk adik-adik sekolah minggu semuanya, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu ini kami mau mendengarkan ibadah dan khotbah dari Amang Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti biasa ya, sebelum kita mendengarkan pendeta berkhotbah, kita mau nyanyi dulu kan? Mau nyanyi lagu apa? Ada yang tahu nggak lagunya apa? Ada tahu nggak? Bersuka dalam Tuhan. Nah, ada yang tahu lagunya itu? Yuk, bangkit berdiri nih tuh adik-adik sekolah minggunya nih. Kita mau nyanyi lagu Bersuka dalam Tuhan. Yuk. Kita
Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali, selamat hari Minggu. Dan sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan pertemukan kami kembali. Sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon anugerah Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami semua anak-anak Tuhan, sehingga kami ketika kami belajar dari firman Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan untuk hari Minggu ini, mari buka Alkitabnya dari Yeremia pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke, Amang membacakannya bagi kita, mari ikuti dengan seksama. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Demikian jauh tertulis dalam Yeremia pasal 26 ayat 12 sampai 14. Adik-adik kasih Tuhan, Yeremia adalah seorang nabi yang waktu itu bertugas memberitakan firman Tuhan, menyerukan atau memberitahu tentang suara Tuhan kepada orang-orang yang dikasihi, yaitu orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel. Nah, mengapa Tuhan mengutus Yeremia? Karena waktu itu umat Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan dan jauh dari Tuhan. Yang Tuhan tidak sukai justru mereka lakukan. Makanya Tuhan utus Yeremia. Bayangkan adik-adik yang dikasih Tuhan, Yeremia harus mengatakan kebenaran karena dia anak Tuhan kepada orang-orang yang sudah biasa hidup jahat. Nah, waktu itu Yeremia berseru di depan bait Allah, di depan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu, bait Allah, justru telah dicemarkan oleh orang-orang Israel. Makanya Yeremia ketika berseru, rumah ini akan dihancurkan, kota Yerusalem ini juga akan dihancurkan. Wah, semua orang gelisah dengar Yeremia, jadi benci pada Yeremia. Yeremia bahkan mau dibunuh. Kejam. Adik-adik yang kasih Tuhan, begitulah kehidupan orang yang mungkin kita semua akan mengalami. Apa itu? Orang yang berkata benar, orang yang menyampaikan perkataan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kadang jadi dimusuhi banyak orang. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, jangan takut. Tuhan penjamin kita. Kita harus tetap memberitakan kebenaran dan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya semua orang tahu bahwa ada Allah, Tuhan kita yang mengasihi dan mau kita hidup dengan baik dan benar. Nah, anak-anak Tuhan harus menyuarakan firman Tuhan loh. Harus mau mengatakan apa yang benar dan yang baik. Tidak berlaku jahat atau berbohong sekalipun. Sekalipun orang akan menjadi membenci kita, memusuhi kita, tapi kita harus mengatakan yang benar. Nah, apa yang diinginkan Tuhan supaya diberitakan Yeremia, supaya bangsa itu bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, ini melakukan kejahatan terus balik badan, harus kembali kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan. Yang kemarin tidak mau melakukan kehendak Tuhan, sekarang mau melakukan kehendak Tuhan. Itu artinya bertobat. Yeremia menyuarakan supaya seluruh umat Tuhan kembali kepada Tuhan, kembali kepada pelukan kasih Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, karena apa? Karena kalau lama-lama melakukan kejahatan, dampaknya buruk loh. Akan datang hukuman Tuhan. Makanya Yeremia menyuarakan kebenaran. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, tetap teguhkan hatimu, engkau adalah anak Tuhan. Lakukanlah selalu yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan perkatakanlah, tegur temanmu kalau ada yang berbuat jahat supaya kembali kepada Tuhan. Jangan takut, sekalipun tidak disukai oleh orang, tapi jaminannya adalah Tuhan yang telah mengutus dan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, adik-adik yang kasih Tuhan, tetapkan teguhkan hatimu untuk mengatakan yang benar dan melakukan yang baik. Jauhi kejahatan, jauhi hal yang buruk, tapi pilihlah untuk melakukan dan memperkatakan apa yang benar, yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena engkau, Amang Pendeta, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu supaya kami boleh berlaku benar dan hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami juga untuk memperkatakan, mengatakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak, supaya kami semua mengarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kakak-kakaknya akan mengajar. Ikuti pengajarannya ya. Amang mau katakan, engkau anak Tuhan, kita semua harus berani karena benar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik selamat Minggu, siapa tadi yang sudah mendengar firman Tuhan dari Amang Pendeta? Sudah semuanya? Good job. Nah, adik-adik selamat Minggu seperti biasa, kita akan memberikan apa? Persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik memberikannya kemana? Nih, adik-adik bisa memberikannya melalui nomor rekening HKBP ya. Ataupun adik-adik bisa menitipkannya kepada siapa? Kepada sing tua di Banjar adik-adik masing-masing. Nah, untuk adik-adik jangan lupa memberikannya dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Nah, kali ini lagunya apa ya? Yuk kita akan nyanyi lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Bisa semua? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Bisa semua ya? Oke. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan. Apa kabar kalian semua? Kakak Fian berharap kalian semua dari horong 1 sampai horong 2 dalam keadaan sehat dan tetap sukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, dan juga kita akan belajar sekolah minggu bersama-sama. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengar khotbah dari pendeta kan? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yeremia 26 ayat 12 sampai dengan 14. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita berdoa buat adik-adik yang kecil-kecil. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini.
Kami sangat bersyukur sekali kami boleh kembali sekolah minggu walaupun kami masih dalam keadaan online. Tuhan, berkatilah kami, pimpin kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yeremia 26 ayat 12 sampai dengan 14. Yeremia itu dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Pintar, Perjanjian Lama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh nabi, yaitu yang bernama Nabi Yeremia. Nah, tadi adik-adik sudah baca ya kan, lalu sudah mendengar khotbah dari pendeta. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah tema tentang pertobatan. Siapa yang tahu apa itu tobat? Benar, tobat adalah kita meminta ampun kepada Tuhan karena kesalahan kita dan kita mau memperbaikinya. Nah, hari ini tokoh Yeremia diutus oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Yang dimana pada zaman itu Tuhan melihat keadaan bangsa Israel itu sangat-sangat jauh dari Tuhan. Sudah tidak lagi dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya Tuhan mengutus Nabi Yeremia di tengah-tengah mereka untuk menegur, untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar, mengajak mereka untuk bertobat. Tetapi ketika bangsa Yeremia di tengah-tengah mereka menegur mereka, malah Nabi Yeremia dihujat. Bahkan Nabi Yeremia mau dibunuh oleh mereka. Ya, sebenarnya Yeremia itu sangat simpel. Perintah Tuhan itu sederhana. Bertobatlah kamu. Karena kalau tidak bertobat, Tuhan akan mengutuk kotamu. Yang dimana kota tempat mereka tinggal akan terbakar. Nah, tetapi justru Nabi Yeremia yang mau dibunuh. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan itu sayang kepada bangsa Israel sehingga Tuhan mengutus Nabi Yeremia agar mereka kembali ke jalannya untuk menikmati janji-janji Tuhan. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa perjanjian, bangsa yaitu leluhur dari Bapak Abraham, di mana Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita tidak lepas dari kesalahan, ya. Misalnya tidak lepas dari kesalahan di mana kita tinggal, di rumah, sekolah, lingkungan, ya kan? Nah, kita pasti akan ditegur, ya kan? Ditegur oleh papa mama. Kalau kita di rumah, di sekolah, kita ditegur oleh guru, di lingkungan, kita mendapat teguran dari teman-teman atau tetangga kalau kita melakukan kesalahan. Nah, adik-adik itu tergantung kepada kita. Apakah adik-adik mau mendengar? Ya, mendengar, menerimanya dengan hati yang positif, mau ditegur, ya, mau memperbaiki kesalahan, mau bertobat, ya, karena ciri anak Tuhan itu apa? Ya tadi itu, supaya kita membawa dampak, menjadi berkat di mana kita berada. Kalau Tuhan masih menegur kita, itu artinya Tuhan sayang sama kita.
Kalau orang tuamu menegur kamu, itu artinya orang tua masih sayang banget sama kalian. Atau teman, guru menegur kamu, ya, kalau kamu berbuat yang tidak sesuai, ya, itu karena mereka sayang sama kamu. Apalagi Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau seperti bangsa Israel, tidak mau dengar-dengaran? Iya, tidak ya? Yang pasti kalian mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mau dinasehati, ditegur, ya, dan mau memperbaiki kesalahan menjadi lebih baik, dan mau menjadi pribadi bertobat di hadapan Tuhan bila kita sadar bahwa kita ternyata tidak sesuai tingkah laku kita di hadapan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, sekian sekolah minggu kita secara online. Kakak Fiam berharap kalian tetap semangat dan sukacita. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sangat diberkati sekali dengan firman Tuhan, pengajaran kami dari Yeremia 26 ayat 12 sampai dengan 14, yang dimana Tuhan jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau ditegur, mau dengar-dengaran, mau memperbaiki kesalahan kami, dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bertobat di hadapan Tuhan. Kami bertobat Tuhan atas segala kesalahan kami, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ajarlah kami agar kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bye-bye. Big or small, short and tall.